Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan berbagi pengalaman, sharing bagaimana pembuatan aksi nyata topik PMM. Dan aksi nyata yang saya lakukan itu sudah tersertifikasi, artinya sudah lolos dan mendapatkan sertifikat. Simak terus ya. Ini adalah contoh tampilan topik dari beberapa yang sudah tervalidasi. Yang pertama adalah tentunya kita persiapkan materi-materi yang akan kita tampilkan. Contohnya, saya menampilkan tentang asesmen diagnostik. Maka, tujuan asesmen secara umum kita tampilkan dulu di halaman yang pertama. Dan lebih bagus lagi disertakan gambar yang sesuai. Selanjutnya, di slide berikutnya yaitu pengertian tentang asesmen diagnostik itu sendiri. Di sini saya memberikan pengertian tersebut, saya ambil dari materi PMM yang ada di video. Kemudian boleh disertakan gambar ataupun tidak, atau materi secara lengkap pun juga bagus. Perlu dibuatkan juga tahapan-tahapan ataupun langkah-langkah penyusunan dari pembuatan asesmen diagnostik tersebut. Yang pertama yaitu menganalisa rapor murid sebelumnya. Namun, jika misalnya tidak memungkinkan, karena misalnya kalau kelas 7 itu kita tidak bisa melihat rapor siswa yang ada di sekolah dasarnya. Maka kita bisa mengambil langkah dengan mengobrol atau menggali informasi dengan guru yang mengajar di kelas sebelumnya. Kemudian langkah yang kedua yaitu identifikasi kompetensi yang akan diajarkan. Misalnya saya akan mengajarkan chapter yang pertama yaitu tentang perkenalan diri atau memperkenalkan identitas diri, maka itulah kompetensi yang harus kita cari indikator-indikator untuk mata ujinya. Nah, itu masuk ke dalam poin yang ketiga, yaitu menyusun instrumennya. Contohnya, misalnya dari kompetensi yang akan diajarkan tadi, maka soalnya, contohnya misalnya tentang vocabulary, arti kata, beberapa kata yang digunakan dalam memperkenalkan diri. Bisa saja tentang kata ganti, tentang kata benda, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah menggali informasi tentang murid. Contohnya seperti latar belakang keluarga, motivasinya, minatnya. Nah, informasi itu bisa saja dari wawancara kepada siswanya langsung. Kemudian yang kelima adalah pelaksanaan asesmennya yang dilakukan secara langsung. Setelah itu, kemudian langsung kita olah hasilnya dengan beberapa siswa yang dikelompokkan, dikategorikan siswa mahir, dan kemudian siswa berkembang. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan data dari hasil asesmen diagnostik tersebut untuk perencanaan pembelajaran selanjutnya, sehingga pelajarannya itu lebih bermakna dan tepat sasaran. Karena kita tidak memaksakan materi yang sulit dianggap siswa ketika siswa tersebut belum mampu secara kemampuan diagnostiknya pada tahapan kompetensi tersebut. Nah, teman-teman, setelah kita tampilkan pengertian-pengertian tersebut pada slide-slide sebelumnya, selanjutnya kita juga perlu menampilkan atau melampirkan dari soal asesmen yang kita laksanakan. Yaitu di sini saya tampilkan ke dalam link. Boleh saja teman-teman tampilkan fotonya langsung atau filenya langsung di lembar slide ini.
Jadi bebas kita mau menampilkan soal langsung ataupun berupa link. Setelah dilakukan asesmen tadi, kemudian inilah hasil pemetaan dari asesmen diagnostik, mengelompokkan siswa yang mempunyai kemampuan lebih masuk ke dalam kelompok murid mahir yang materinya diberikan materi pengayaan yang lebih tinggi daripada kelompok anak-anak yang berkemampuan kurang. Ini dalam bentuk video di YouTube menggunakan link. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok murid berkembang yang diberikan materi modifikasi khusus yang sesuai dengan kemampuan anak-anak tersebut. Dan bentuk dari uji kemampuan mereka itu dilakukan di YouTube atau melalui video. Dan di sini jelas berbeda antara siswa yang mahir dan siswa yang berkembang. Dan ini adalah salah satu contoh dari pembelajaran berdiferensiasi. Apabila sudah lengkap, mulai dari materi, kemudian pelaksanaan ujiannya, berikut hasilnya dan kegiatan pelaksanaan pembelajarannya, maka terakhir itu adalah mengunggahnya atau mengunduhnya, bisa dalam bentuk PDF ataupun video. Gunanya yaitu untuk kita sharing kepada contohnya ke grup sekolah ya, grup rekan sejawat kita ataupun di sosial media. Nah, umpan balik itu juga kita minta kepada anak-anak. Aksi nyata yang telah kita buat tadi belum selesai karena belum ada umpan balik dan refleksi. Karena aksi nyata yang kita buat yang kita unggah itu tidak akan diterima atau nanti akan disuruh diperbaiki, dikembalikan lagi jika belum ada umpan balik dan refleksinya. Maka dari video yang tadi kita buat itu ya, kemudian kita share ke dalam grup WhatsApp sekolah misalnya. Atau kalau saya itu di-share juga ke beberapa media sosial lainnya. Nah, kemudian ketika rekan sejawat kita itu memberikan komentar, kritikan, dan masukan, maka kita capture beberapa komentar tersebut, kemudian kita lampirkan di lembar aksi nyata yang selanjutnya. Nah, sebaiknya umpan balik itu tidak hanya dari rekan sejawat saja, tetapi juga dari siswa. Siswa bisa saja memberikan umpan balik melalui wawancara di video, atau bisa ditulis langsung di kertas. Nah, isinya itu berupa umpan balik dan refleksi dari kegiatan pembelajaran, dari kegiatan asesmen diagnostik dan pembelajarannya, yaitu apakah mereka senang dengan kegiatan tersebut, apakah mereka paham apa yang dilakukan, dan bagaimana manfaatnya bagi mereka dan pembelajaran bahasa Inggris selanjutnya. Nah, setelah selesai umpan balik dari siswa dan guru tersebut berupa umpan balik dan refleksinya, maka kita unggah ke dalam aksi nyata topik yang sedang kita buat. Nah, kalau sudah selesai, maka biasanya kalau saya itu sekitar 10 hari. 10 hari itu kemudian saya sering lihat lagi topiknya, maka di situ sudah dapat terbaca sertifikat tersedia. Demikian teman-teman sharing atas pengalaman saya dalam pembuatan topik nyata atau aksi nyata
di topik PMM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.